Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, telah bangkit dari kematian mengalahkan kuasa maut dan menjadi satu-satunya jalan keselamatan dan pengharapan bagi manusia yang berdosa. Itulah inti pemberitaan para rasul. Itulah Injil, yaitu Yesus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan dosa manusia. Gereja tidak akan sehat dan tidak akan bertumbuh jika mimbar gereja digunakan hanya untuk memberitakan ajaran-ajaran moral semata. Gereja tidak akan sehat dan tidak akan bertumbuh jika mimbar gereja hanya dipakai untuk memperkatakan motivasi manusia belaka. Gereja yang sehat seharusnya bukan hanya menyanyikan dalam Yesus kita bersaudara, tapi harus sungguh-sungguh menghidupi persaudaraan di dalam Yesus. Kekuatan gereja tidak bergantung kepada banyaknya orang kaya di gereja. Kekuatan gereja tidak bergantung pada banyaknya orang pintar di gereja. Kekuatan sebuah gereja bukan terletak pada program gereja yang sudah tersusun rapi atau sarana prasarana gereja yang menunjang gereja. Tapi kekuatan gereja terletak pada lutut setiap jemaat anggota gereja yang mau menopang gerejanya di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, tenangkanlah pikiran kami, teduhkanlah hati kami, berikanlah kami telinga seorang murid yang mau duduk diam, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, yang akan kami baca, kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus yang sudah mengilhamkan firman-Mu kepada para nabi, kepada para rasul, Roh Kudus yang sama yang juga mengiluminasikan firman-Mu kepada kami hari ini, supaya kami sungguh-sungguh bisa mengerti kebenaran-Mu. Bahkan kami berdoa biar Roh Kudus Tuhan boleh memampukan kami untuk menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biar Tuhan menganugerahkan hikmat, marifat surgawi, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik, penuh dengan kuasa, semata-mata hanya meninggikan Kristus saja. Puaskanlah kelaparan dan kehausan kami akan firman-Mu pada pagi hari ini, ya Tuhan. Berbicaralah karena kami sudah siap mendengarkan Tuhan berbicara. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Baik. Nah, saudara-saudara, saya percaya waktu kita berkata baik, waktu kita berkata luar biasa, sesungguhnya mungkin keadaan kita tidak terlalu baik. Keadaan kita sebenarnya tidak luar biasa. Mungkin saja pada saat ini kita sedang mengalami masalah di dalam hidup kita. Kondisi keluarga kita sedang tidak baik. Usaha pekerjaan kita sedang tidak baik. Studi kita sedang tidak baik. Pelayanan kita sedang tidak baik. Tapi kalau kita bisa berkata baik, kita bisa berkata luar biasa, saya percaya kita bukan berkata dengan basa-basi. Tetapi karena saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah mengalami
kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena hanya orang yang sudah mengalami the goodness of God yang bisa berkata, God is good. Hanya orang yang sudah mengalami kebaikan Allah di dalam hidupnya yang bisa berkata Allah itu baik di dalam kondisi apapun juga. Amin. Ya, mari sama-sama kita membuka satu bagian Alkitab kita. Satu bagian sudah sering kita baca dari Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai ayatnya ke-47. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai ayat 47. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan membaca bagian ini secara bergantian, secara bertanggapan. Saya membaca ayat 41, Bapak Ibu Saudara 42, ayat 47 kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 41, begini kata firman Tuhan. Orang-orang yang telah menerima perkataannya itu memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sama-sama sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu di antara kita yang hadir pada pagi hari ini seberapa orang yang punya hobi memancing, yang suka mancing. Tetapi yang pasti saya adalah salah satunya. Saya hobi memancing, saya suka memancing. Saya ingat dulu sejak dari SD sampai SMA, setiap minggu kalau ada waktu luang, setidaknya 1 atau 2 kali, saya akan menyempatkan diri memancing di Danau Poso yang tidak jauh dari rumah saya. Saudara, memancing itu ada satu kesenangannya tersendiri. Secara khusus ketika strike umpannya dimakan oleh ikan, itu ada satu kepuasan tersendiri. Selain itu memancing juga adalah satu seni untuk kita belajar sabar. Nah, kalau kita lempar pancingnya, nungguin 1-2 menit langsung disambar ikan, itu puji Tuhan. Tapi kadang-kadang bisa nunggu sampai 1 jam. Aduh, kok umpannya nggak disambar-sambar ikan juga. Saudara, dari situ kita bisa belajar bagaimana kita bisa menjadi sabar. Karena itu saya suka mancing. Nah, jadi kalau mau lihat orang yang sabar, lihat Pak Safred. Karena suka mancing. Nggak bercanda, saudara. Nah, saudara-saudara, kalau kita suka mancing, pertanyaan saya adalah, kita pengen dapat ikan yang banyak, tapi kecil-kecil, atau dapat 1 ikan, tetapi besar? Ayo, kira-kira yang mana? Dapat ikan banyak tapi kecil-kecil, atau dapat 1 ikan hanya 1 tetapi besar? Yang mana kira-kira? 1 besar. Ada lagi? Banyak, nggak apa-apa kecil-kecil. Boleh? Ah, boleh. Tapi kalau saya maunya dapat banyak sekaligus besar-besar. Kalau bisa dapat banyak sekaligus besar-besar, kenapa tidak? Saudara-saudara, inilah salah satu ilustrasi, satu analogi yang dipakai oleh Rick Warren di dalam bukunya Purpose Driven Church. Gereja yang diarahkan oleh tujuan untuk menggambarkan sebuah gereja yang maju, gereja yang bertumbuh, gereja yang sehat. Harus
bertumbuh secara jumlah, secara kuantitas, dan juga harus bertumbuh secara kualitas. Jadi gereja yang sehat adalah gereja yang bertambah besar dalam tanda kutip. Di dalam pengertian bertumbuh secara kualitas di dalam kerohanian. Sekaligus juga adalah gereja yang bertambah banyak. Yang terus bertambah secara kuantitas. Saudara, hari Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar apa itu gereja. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa, masuk ke dalam terang Tuhan Yesus yang ajaib. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Gereja itu adalah kita. Gereja itu adalah orang yang percaya kepada Kristus. Jadi sejatinya gereja bukan saja berbicara tentang sebuah organisasi atau sebuah lembaga. Tetapi sejatinya gereja adalah sebuah organisme, sesuatu yang hidup, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Gereja itu adalah kita. Jadi gereja secara organisasi atau lembaga maupun secara organisme, sesuatu yang hidup orangnya, kita harus bertumbuh secara kualitas di dalam kerohanian kita, dan kita juga harus bertumbuh di dalam jumlah secara kuantitas. Itu gereja yang sehat. Saudara-saudara, ini tema yang akan kita pikirkan bersama-sama di minggu kedua di bulan Juli ini. Di bulan khusus, bulan istimewa, berhubungan dengan HUT gereja kita yang ke-68. Gereja yang sehat. Nah, saudara-saudara, satu pertanyaan penting yang akan saja kita pikirkan bersama-sama pada hari ini. Bagaimana agar gereja kita menjadi gereja yang sehat, yang bertumbuh secara kualitas maupun secara kuantitas. Hari ini saya akan mengajak kita semua kembali kepada kebenaran Alkitab, kepada kebenaran kitab suci. Di dalam pertolongan Roh Kudus, dalam terang Roh Kudus, kita akan menemukan beberapa rahasia, khusus dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 41 sampai ayat 47. Bagaimana supaya gereja kita bisa menjadi gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh secara kualitas maupun secara kuantitas. Yang pertama, gereja harus berpusat pada Injil Yesus Kristus. Gereja harus berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Mari kita perhatikan Alkitab kita ayat 41 sampai ayat 42 bagian A. Begini kata firman Tuhan. Orang-orang yang telah menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Sampai di situ. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, saudara-saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, gereja mula-mula, orang-orang percaya di dalam gereja yang mula-mula, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara, kata bertekun di dalam ayat ini itu adalah sebuah kata kerja aktif di dalam bentuk waktu sekarang. Saudara, kata ini menggambarkan sebuah kegigihan, kesungguhan, kesetiaan, dan kedisiplinan di dalam melakukan sesuatu dengan usaha yang keras secara terus-menerus. Itu artinya bertekun. To continue to do something with intense effort. Secara terus-menerus untuk melakukan sesuatu dengan satu tenaga yang ekstra, dengan satu usaha yang lebih keras. Itu artinya bertekun. Saudara, Alkitab mengatakan orang-orang percaya di dalam gereja mula-mula, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul.
Artinya mereka mempunyai kegigihan, kesungguhan, kesetiaan di dalam mendisiplin diri mereka dengan usaha yang keras untuk menekuni pengajaran para rasul. Saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh rasul? Yang diajarkan oleh para rasul adalah firman Allah, firman Tuhan. Firman Tuhan tentang apa? Firman Tuhan tentang Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Telah bangkit dari kematian mengalahkan kuasa maut. Dan menjadi satu-satunya jalan keselamatan dan pengharapan bagi manusia yang berdosa. Itulah inti pemberitaan para rasul. Itulah Injil. Yaitu Yesus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan dosa manusia. Inilah inti dari pengajaran para rasul. Inilah yang dikhotbahkan oleh Rasul Petrus pada hari Pentakosta. Sebagaimana kita bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat 40. Saudara-saudara, inilah yang ditekuni oleh orang-orang percaya gereja mula-mula. Mereka memfokuskan diri mereka kepada Injil Yesus Kristus. Mereka mendisiplin diri mereka untuk berpusat kepada Injil Yesus Kristus, kepada firman Allah yang benar. Nah, saudara, gereja yang sehat dan bertumbuh adalah gereja yang berpusat pada Injil Yesus Kristus. Gereja yang berpusat kepada firman Tuhan, kepada firman Allah. Oleh sebab itu gereja, baik secara organisasi atau lembaganya, maupun secara organisme, yaitu orangnya, harus memusatkan diri pada Injil Yesus Kristus. Harus memusatkan diri pada pemberitaan firman Allah yang benar. Gereja tidak akan sehat dan tidak akan bertumbuh jika mimbar gereja digunakan hanya untuk memberitakan ajaran-ajaran moral semata. Gereja tidak akan sehat dan tidak akan bertumbuh jika mimbar gereja hanya dipakai untuk memperkatakan motivasi manusia belaka. Gereja tidak akan sehat dan tidak akan bertumbuh kalau gereja tidak berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Tidak berpusat kepada kebenaran firman Tuhan yang hakiki, yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja yang bertumbuh atau gereja yang sehat harus benar-benar berfokus, berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Gereja tidak akan sehat dan tidak akan bertumbuh jika gereja hanya dijadikan tempat untuk kumpul-kumpul. Gereja tidak akan sehat dan tidak bertumbuh jika gereja dijadikan hanya tempat untuk mencari hiburan, untuk tempat melarikan diri dari pekerjaan di rumah. Jika gereja hanya digunakan untuk kita memuaskan pendengaran kita, telinga kita. Jika gereja hanya kita pakai untuk melakukan transaksi bisnis, gereja pasti tidak akan sehat dan tidak akan bertumbuh. Jika kita rindu gereja kita bisa menjadi gereja yang sehat, yang bisa bertumbuh secara kualitas, secara kerohanian, maupun secara kuantitas, secara jumlah, maka mau tidak mau, kita harus kembali kepada dasar ini. Berfokus kepada Injil Yesus Kristus. Berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Itu yang harus kita lakukan. Jika kita rindu gereja kita bisa menjadi gereja yang sehat. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
ketika memasuki usia gereja kita yang ke-68 tahun. Bila hari ini dengan penuh kerendahan hati, kita kembali berkaca, bercermin dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Apakah gereja kita masih setia berpusat kepada Injil Yesus Kristus? Apakah kita sebagai orang percaya yang adalah bagian dari gereja ini, hidup kita masih setia berpusat kepada Injil Yesus Kristus? Apakah gereja, apakah kita masih setia pada firman Allah yang benar, pada firman Tuhan yang benar? Kita harus menjadikan gereja ini sebagai sekolah rohani kita dalam tanda kutip. Di mana kita menuntut diri kita, mendisiplin diri kita dengan keras. Untuk apa? Untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk tetap berfokus kepada Injil Kristus, kepada kebenaran firman Allah yang hakiki. Supaya kita benar-benar menjadi gereja yang sehat, yang bisa bertumbuh baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Yang kedua, gereja harus menjadi wadah persekutuan kasih di dalam Kristus. Gereja harus menjadi wadah persekutuan kasih di dalam Kristus. Ayat 42 bagian B dan ayat 43 sampai ayat 47 bagian A. Saya bacakan bagi kita ayat 42 bagian B, begini kata firman Tuhan. Saya bacakan dari 42 bagian A supaya kita bisa lihat. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, dan ini. Dan dalam persekutuan. Garis bawahi kata persekutuan. Mereka bertekun di dalam persekutuan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja mula-mula, orang percaya di dalam gereja mula-mula, bukan saja mendisiplin diri mereka, menuntut diri mereka, berusaha secara terus-menerus dengan keras untuk memiliki hidup yang berfokus kepada Injil Kristus. Tetapi Alkitab juga mengatakan kepada kita, mereka bertekun di dalam persekutuan. Atau di dalam bahasa perjanjian barunya dikatakan koinonia. Saudara, koinonia itu berarti satu persekutuan yang di dalamnya ada timbal balik yang erat atau yang intim antara satu dengan yang lain. Itu artinya persekutuan dalam ayat ini. Koinonia, satu persekutuan yang erat, satu persekutuan yang intim, yang ada hubungan timbal balik antara orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi ini bukan berbicara satu persekutuan yang satu arah, tapi persekutuan yang dua arah. Persekutuan yang saling, yang ada kata saling di dalamnya. Saling memperhatikan, saling memberi, saling menerima, saling mengasihi, dan lain sebagainya. Itu persekutuan yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Jadi dari sini kita bisa melihat gereja mula-mula bukan saja melakukan satu usaha keras untuk terus berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Tapi mereka juga melakukan satu usaha yang keras secara terus-menerus untuk hidup di dalam persekutuan kasih di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan kasih yang indah di dalam Kristus itu terpancar dari apa yang mereka lakukan. Kalau kita melihat di dalam ayat 42, lalu nanti kita lihat dalam ayat 46 bagian B. Di sana kita akan melihat setidaknya ada 3 hal yang menunjukkan bahwa gereja mula-mula, orang percaya dalam gereja mula-mula,
hidup di dalam persekutuan kasih yang indah di dalam Kristus. Yang pertama, mereka selalu berkumpul bersama. Nah, dikatakan dalam ayat 42 bagian C, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Diulangi lagi ayat 46. Dengan bertekun tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi hal yang mereka lakukan adalah mereka selalu berkumpul bersama. Saudara, apa yang mereka lakukan ketika mereka berkumpul bersama? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama, mereka berkumpul bersama untuk melakukan perjamuan Tuhan. Karena itu dalam ayat 42 dan ayat 46 Alkitab mengatakan, mereka berkumpul untuk memecahkan roti. Saudara, sebenarnya memecahkan roti bagi orang Yahudi, itu bisa berarti makan sehari-hari bagi mereka. Karena bagi orang Yahudi, roti dan anggur itu selalu ada di meja makan mereka setiap hari. Nanti kita bisa lihat. Seperti yang dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 30. Tetapi memecahkan roti di dalam bagian ini juga bisa menunjuk kepada perjamuan Tuhan. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-19. Sebelum Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, dia berkata kepada murid-muridnya. Dia memecahkan roti dan dia berkata, perbuatlah ini menjadi satu peringatan akan aku. Jadi memecahkan roti di sini bisa menunjuk kepada perjamuan Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus sudah perintahkan kepada murid-muridnya untuk diteruskan kepada orang-orang percaya. Jadi mereka selalu berkumpul bersama. Yang pertama untuk melakukan perjamuan Tuhan. Untuk mengenang, untuk mengingat cinta kasih Tuhan. Yang kedua, mereka selalu berkumpul bersama untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 46 bagian A. Tiap-tiap hari mereka berkumpul untuk beribadah di dalam bait Allah. Nah, sudah dari hal ini kita bisa melihat bahwa orang-orang percaya di dalam gereja mula-mula, mereka memiliki satu persekutuan yang intim, satu persekutuan yang erat, satu persekutuan yang indah di dalam Kristus. Karena mereka selalu berkumpul bersama untuk melakukan perjamuan Tuhan, sekaligus untuk beribadah kepada Allah. Mereka berkumpul dengan satu tujuan yang jelas. Untuk melakukan perintah Tuhan. Untuk mengingat cinta kasih Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini banyak orang datang ke gereja tidak punya tujuan yang jelas. Untuk apa datang ke gereja? Banyak orang datang ke gereja hanya sekedar untuk berkumpul, ketemu dengan orang. Dia tidak tahu apa tujuannya harus ke gereja. Saudara, kalau kita ingin gereja kita menjadi gereja yang sehat. Yang bisa bertumbuh secara kualitas, secara kerohanian. Maupun secara kuantitas, secara jumlah. Setiap minggu kita jangan hanya sekedar berkumpul. Tapi kita harus datang ke gereja dengan satu kesadaran yang penuh. Satu pemahaman yang benar. Saya datang ke rumah Tuhan, saya datang ke gereja. Untuk beribadah kepada Allah. Untuk melakukan perintah Allah. Untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman di dalam gereja. Yang kedua, yang bisa kita lihat dari apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Yang menunjukkan persekutuan kasih mereka yang indah di dalam Kristus.
Yang kedua, mereka bersama di dalam kebersamaan. Saya ulangi. Mereka bersama di dalam kebersamaan. Perhatikan Alkitab kita, ayat 43 sampai ayat 45. Alkitab mengatakan, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, Alkitab katakan, tetap bersatu. Atau dalam terjemahan lain dikatakan, join together. Bergabung bersama, berkumpul bersama. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara-saudara, jelas sekali Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang percaya di dalam gereja mula-mula, setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan mereka tetap bersatu. Mereka bergabung menjadi satu. Mereka bergabung bersama-sama. Tetapi mereka bukan saja hanya bersama-sama, tapi di antara mereka ada kebersamaan. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan, mereka saling membagi. Segala milik mereka menjadi milik bersama. Mereka saling memperhatikan, saling membantu, saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Jadi mereka bukan saja ada di tempat yang sama bersama-sama, tapi di antara mereka ada kebersamaan. Saudara, bersama-sama dan kebersamaan ada dua hal yang sangat berbeda secara esensi. Bersama-sama belum tentu ada kebersamaan. Bukankah hal itu sering terjadi pada kita hari ini? Kalau kita pergi makan di restoran atau makan di rumah di meja makan, di situ ada papa, mama, ada anak, ada anggota keluarga yang lain. Masing-masing orang sibuk dengan urusannya sendiri. Masing-masing orang sibuk dengan handphonenya sendiri. Sama-sama tetapi tidak ada kebersamaan. Jadi beda. Orang di gereja mula-mula bukan saja sama-sama join together, tetapi juga ada kebersamaan. Saudara, jangan di gereja kita hanya sama-sama satu gereja, tapi di antara kita tidak ada kebersamaan. Celaka. Kita jangan hanya satu persekutuan, tetapi di antara kita tidak ada persekutuan yang sesungguhnya. Kita jangan hanya satu paduan suara bersama di dalam satu paduan suara, tetapi di dalamnya tidak ada kebersamaan satu dengan yang lain. Kita jangan hanya duduk makan satu meja, tetapi kita tidak ada kebersamaan di antara satu dengan yang lain. Kalau kita rindu gereja kita bisa menjadi gereja yang sehat, maka kita harus menuntut diri kita. Bukan saja harus sama-sama di dalam gereja ini, tapi kita harus membangun kebersamaan yang sesungguhnya. Kita bukan hanya ikut persekutuan A, B, C, atau D. Tetapi di dalam persekutuan-persekutuan sesungguhnya harus ada persekutuan, kebersamaan di antara satu dengan yang lain. Seringkali gereja terlalu senang atau terlalu latah membuat persekutuan A, membuat persekutuan B, membuat persekutuan C. Saudara, rohnya, semangatnya bukan persekutuannya, tetapi bersekutunya. Apakah benar-benar ada di dalam persekutuan itu? Sudah berapa lama kita satu gereja? Sama-sama satu gereja. Apakah di antara kita ada kebersamaan? Sudah berapa lama kita satu paduan suara di dalam gereja ini? Tapi apakah benar ada kebersamaan di antara kita? Sudah berapa lama?
Kita satu persekutuan dalam persekutuan kita masing-masing di dalam gereja ini. Apakah ada persekutuan yang sesungguhnya, bersekutu yang sesungguhnya antara satu dengan yang lain di dalam gereja? Nah, yang ketiga, yang dilakukan oleh gereja mula-mula yang menunjukkan persekutuan kasih yang indah mereka di dalam Kristus. Yang ketiga adalah mereka selalu makan bersama. Mereka selalu makan bersama. Itu yang dikatakan dalam ayat 46 sampai ayat 47 bagian A. Begini kata firman Tuhan. 46 sampai 47 bagian A. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan, nah ini perhatikan, makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Kata kuncinya adalah makan bersama. Nah, saudara-saudara, mulai kemarin sampai hari ini, makan bersama menjadi sebuah trending topik, menjadi sesuatu yang viral. Kita semua tahu, baru saja Presiden Joko Widodo bertemu dan makan bersama dengan Prabowo Subianto di Sate Khas Senayan, di daerah Senayan. Nah, karena itu hari ini sedang dibicarakan makan bersama, makan bersama, makan bersama. Jadi viral, jadi trending topik. Saudara, makan bersama juga merupakan sebuah trending topik. Satu hal yang viral di dalam gereja mula-mula. Saudara, mengapa makan bersama merupakan sebuah hal yang istimewa bagi gereja mula-mula? Saudara, kita harus tahu, orang Yahudi itu memiliki beberapa boundaries maker, garis pembatas, garis pemisah, yang memisahkan antara orang Yahudi dengan orang yang bukan Yahudi. Orang Yahudi dengan orang yang dianggap kafir di luar Yahudi. Selain sunat, salah satunya adalah makan bersama. Itu yang menjadi pemisah, pagar pembatas antara orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi. Secara tradisi, orang Yahudi itu tidak bisa duduk makan bersama-sama dengan orang non-Yahudi. Secara tradisi mereka tidak mau duduk makan bersama-sama dengan orang kafir di luar Yahudi. Nanti saudara boleh baca di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-11 ayat 2 sampai ayat yang ke-3. Jadi orang Yahudi itu tidak sembarang mau duduk makan bersama dengan orang non-Yahudi. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita, setelah peristiwa Pentakosta, di mana banyak orang bertobat, percaya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, mereka bukan saja hanya berkumpul bersama, mereka bukan saja hanya bersama di dalam kebersamaan, tapi Alkitab mengatakan kepada kita, mereka duduk bersama dan makan bersama-sama. Jadi makan bersama itu adalah satu tanda persaudaraan yang baru di dalam Kristus. Antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Antara orang Yahudi dan orang kafir di luar Yahudi. Mereka duduk makan bersama-sama. Itu tanda persaudaraan, tanda saling menerima di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengagumkannya Alkitab mengatakan kepada kita, mereka melakukan hal itu, makan bersama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Jadi mereka makan bersama-sama, saling menerima sebagai satu saudara di dalam Kristus. Dengan gembira, dengan senang hati, sambil memuji Allah. Betapa indahnya gereja yang demikian. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja yang sehat harus menjadi wadah makan bersama dalam tanda kutip.
bagi semua orang dan semua golongan. Artinya gereja harus menjadi satu wadah persaudaraan. Wadah untuk saling menerima di dalam Yesus. Gereja yang sehat seharusnya bukan hanya menyanyikan dalam Yesus kita bersaudara, tapi harus sungguh-sungguh menghidupi persaudaraan di dalam Yesus. Itu gereja yang sehat. Jadi gereja kalau mau bertumbuh menjadi gereja yang sehat, kita tidak boleh hanya bernyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. Engkau saudaraku, engkau saudara, aku saudaramu. Tidak boleh hanya basa-basi di mulut kita, tapi kita harus sungguh-sungguh menghidupinya. Kita sebagai satu saudara, satu keluarga di dalam Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah gereja kita menjadi wadah persekutuan kasih yang indah di dalam Kristus? Di mana kita benar-benar saling terkait antara satu dengan yang lain. Di mana kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saling membangun antara satu dengan yang lain. Saling memberi antara satu dengan yang lain. Saling menerima di antara satu dan lain. Dan saling yang bisa membangun dan persekutuan yang indah di dalam Kristus, di dalam gereja kita. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya gereja kita menjadi gereja yang sehat, yang bertumbuh secara kualitas maupun secara kuantitas. Yang ketiga, kita atau gereja harus menjadi rumah doa. Gereja harus menjadi rumah doa bagi kita. Perhatikan Alkitab kita. Ayat 42 bagian B. Saya bacakan secara keseluruhan. Begini kata firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, garis bawahi. Itu kata penting. Berdoa. Jadi Alkitab mengatakan kepada kita orang Kristen dalam gereja mula-mula, mereka bertekun di dalam doa. Mereka selalu berkumpul bersama untuk berdoa. Sudah kita mengerti doa itu secara sederhana adalah komunikasi, relasi kita dengan Allah, dengan Tuhan. Nah, gereja yang sehat harus menjadi komunitas orang percaya, di mana orang-orang yang ada di dalamnya secara bersama-sama membangun satu komunikasi, membangun satu relasi yang intim dengan Tuhan di dalam doa. Inilah kekuatan gereja. Doa. Gereja harus menjadi rumah doa kita. Kebenaran ini juga yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyucikan bait Allah di Yerusalem, sebagaimana dicatat di dalam Matius pasal 21 ayat 13. Ketika mengutip Yesaya pasal 56 ayat 7, Tuhan Yesus berkata, rumahku akan disebut sebagai rumah doa. Jadi itu keinginan hati Kristus, pemilik gereja, kepala gereja, supaya rumahnya, supaya gerejanya menjadi rumah doa. Saudara, ini hal yang sangat penting. Kalau kita mau gereja kita menjadi gereja yang sehat, menjadi gereja yang kuat, menjadi gereja yang bertumbuh. Gereja harus berdoa. Gereja harus menjadi rumah doa. Kekuatan gereja tidak bergantung kepada banyaknya orang kaya di gereja. Kekuatan gereja tidak bergantung pada banyaknya orang pintar di gereja. Kekuatan sebuah gereja
Bukan terletak pada program gereja yang sudah tersusun rapi atau sarana prasarana gereja yang menunjang gereja. Tapi kekuatan gereja terletak pada lutut setiap jemaat anggota gereja yang mau menopang gerejanya di dalam doa. Itu kekuatan gereja kita. Gereja oleh sebab itu harus berdoa. Harus menjadi rumah doa. Saudara, di gereja kita setiap minggu ada 2 persekutuan doa. Hari Rabu dan hari Sabtu pagi. Saya percaya kita di rumah masing-masing berdoa untuk gereja kita. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa bersama-sama, bersehati, berlutut bersama, menopang gereja ini di dalam doa bersama yang kita lakukan di dalam gereja. Saya rindu setiap hari Rabu, setiap Sabtu pagi, gereja kita bisa diisi, dipenuhi orang-orang yang mau memberi lututnya untuk berdoa bagi gereja. Saudara, ini kekuatan utama gereja. Kita bisa melakukan segala program dengan baik. Kita bisa berusaha dengan keras. Tapi bukan itu yang membuat gereja bertumbuh. Surat 1 Korintus pasal 3 Alkitab mengatakan, kita hanya menanam, kita hanya menyiram, tapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Tuhan yang memberi kebangunan. Karena gereja adalah milik Tuhan. Jadi kalau gereja tidak berdoa, itu sama artinya gereja tidak butuh Tuhan. Gereja harus menjadi rumah doa kita. Saudara, gereja yang sehat. Bagaimana gereja, agar gereja kita menjadi gereja yang sehat, yang bertumbuh secara kualitas maupun secara kuantitas? Yang pertama, gereja harus berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Yang kedua, gereja harus menjadi wadah persekutuan kasih yang indah di dalam Kristus. Yang ketiga, gereja harus menjadi rumah doa kita. Saudara, inilah rahasia untuk menjadi gereja yang sehat, untuk menjadi gereja yang kuat, untuk menjadi gereja yang bertumbuh, untuk menjadi gereja yang menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu kalau kita lihat dalam ayat 47 bagian B, itu merupakan kesimpulan dari apa yang dibicarakan dari ayat 42 sampai ayat 47 bagian A. Alkitab berkata, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara, gereja menjadi berkat, disukai oleh semua orang. Gereja menjadi satu kesaksian yang baik, disukai oleh semua orang. Dan Alkitab mengatakan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara, kebenaran ini menunjukkan kepada kita bahwa pertumbuhan secara kualitas memiliki korelasi, memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan secara kuantitas. Rindukah kita semua gereja kita menjadi gereja yang sehat?